ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على نبينا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والطاهرين والتابعين وعن التابعين وعن عبادك الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah kajian tahsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mengingatkan kepada diri kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju panggilan Allah, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah Allah izinkan kepada kita untuk melanjutkannya dengan hadir di majelis pada malam hari ini. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang kadang orang atau hamba Allah lupa untuk mensyukurinya. Kita tidak bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan hingga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ini suara saya terdengar ya, Bapak? Ya, alhamdulillah. Kurang atas ya. Cek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian malam hari ini dengan sama-sama dibuka membaca Ummul Kitab, surah pembuka dalam Al-Qur'an, suratul Fatihah, secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum kita mulai, bisa dipersiapkan terlebih dahulu halaman 44 di buku hitam, sambil saya bacakan kembali atau mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari atau disampaikan sebelumnya. Sebelumnya disampaikan bahwa di antara semangat kita untuk belajar malam hari ini dan malam-malam sebelumnya bukan untuk terlihat keren atau terlihat hebat di pandangan manusia, melainkan kita berkumpul di tempat ini adalah untuk memperbaiki kualitas dari ibadah kita. Apa itu? Di antaranya adalah sholat. Karena sholat itu selalu bergandengan dengan Al-Quran. Tidak ada sholat tanpa membaca Al-Quran. Di semua ayat, di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqamus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya Allah memerintahkan utslu ma uhiya, bacalah bagimu apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Dan ini juga termasuk kepada kita umatnya yang mengemban kewajiban untuk membaca Al-Quran. Jadi tidak bisa orang yang mengatakan memperbaiki salatnya tanpa dia melalui tahapan ini. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab, al-kitab itu berarti juga Al-Quran. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Jadi bergantengan. Kalau ada dua amalan yang disandingkan dalam satu ayat, maka dua amalan ini tidak bisa memilih salah satu. Apalagi dia menggunakan kata waw. Jadi saling berkaitan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Orang yang dirikan salat juga orang yang membayar zakat. Jadi harus bergandengan, sama. Ketika orang membaca Al-Quran, berarti ada gandengannya, yaitu mendirikan sholat. Ya. Jadi di antara upaya kita untuk memperbaiki kualitas dari sholat kita. Kenapa seperti itu? Kalau bukan Al-Quran yang kita pikirkan dalam sholat, pasti ingatan yang lain yang datang. Ya, entah itu tentang manusia atau tentang hal-hal duniawi, silaturahim dan seterusnya. Ini akan terus mencoba masuk dalam pikiran kita saat kita sholat. Sehingga kalau kita fokus kepada bacaan kita dalam sholat, maka badan kita, pikiran kita, hati kita akan terus fokus dalam sholat. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai pengobat dari hati. Ya, sehingga ini yang menjadi dasar kepada kita semua. Kita berkumpul di majelis malam hari ini sedang mengobati hati atau memberikan asupan nutrisi untuk hati kita. Mungkin Bapak Ibu merasakan akhir-akhir ini cuaca begitu panas, ya, tenggorokan terasa sakit, pusing, ya, mual dan lain sebagainya, ya. Itu baru kekurangan air dari tubuh. Bagaimana kondisi hati kita yang kemungkinan jarang diberikan asupan-asupan makanan seperti halnya tubuh kita. Jadi kalau misalkan mau dalam kondisi terbaik, prima, jiwa dan raga kita, hati kita itu banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebagai pengobat hati. Dan juga Al-Quran ini juga bukan hanya sekedar mengobati hati, tetapi mengobati dari penyakit-penyakit yang mungkin datang atau hinggap di dalam hati itu. Ya, jadi kalau hati yang sakit, otomatis apa? Otomatis hidayah itu susah masuk. Jadi kalau misalkan susah khusyuk dalam sholat, ya, kemudian susah berbuat kebaikan, ini biasanya karena adanya penyakit di dalam hati. Sehingga kalau mau bersih itu, ya, banyak-banyak membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sehingga ada sahabat yang datang kepada Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah yang lain, yang utama ketika belajar Al-Quran. Ya, dari sebuah hadis riwayat dikatakan bahwa kalau mau belajar Al-Quran, belajarlah kepada Ibnu Mas'ud. Dikatakan ada seorang sahabat yang datang kepada Ibnu Mas'ud, dia bertanya, kenapa saya ini dalam keadaan terus-menerus merasa gelisah? Jadi dalam keadaan gelisah, padahal sahabat ini adalah orang yang mampu secara finansial, kemudian di rumahnya ada lengkap, ada istri, ada anak dan seterusnya, tetapi mengeluhkan kepada Ibnu Mas'ud, kenapa saya itu dalam hatinya selalu gelisah? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan 3 cara untuk mengobati hati yang gelisah. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, hadir di majelis yang di dalamnya membahas tentang
Al-Quran. Jadi 3 ini bisa pilih salah satu, bisa ketiganya. Maka insya Allah hati itu kurang dari rasa gelisah. Jadi semangat terus untuk berbuat kebaikan. Kemudian dikatakanlah lagi kepada sahabat yang bertanya tersebut, jika engkau belum juga selesai dari rasa gelisah, padahal sudah melakukan 3 hal tersebut, minta tolonglah kepada Allah, jangan-jangan yang engkau pakai sekarang bukanlah hatimu. Ya, jadi ini isyarat bahwasanya kalau yang dituju bukan Allah. Ya, jadi minta tolong kepada Allah untuk ganti dengan hati yang lain supaya dia lebih khusyuk lagi dan tidak ada rasa was-was dan gelisah. Nah, ini sekedar untuk menyemangati kita. Ini selalu saya sisipkan supaya untuk saya pribadi juga mengingat hadir di majelis hari ini, malam hari ini kita sama-sama untuk mengobati hati dan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ya, terakhir pada huruf sin, shin dan sad. Nah, sin, shin dan sad ini ketika bertemu dengan tanwin atau fathatain, kasrotain dan dhammatain, juga nun sukun atau nun mati, maka bunyinya menjadi ikhfa atau menjadi samar-samar. Ya, jadi samar-samar itu yang menentukan pertama adalah dengung di hidung. Ya, bunyi mendengung atau bunyi gunnahnya. Kemudian yang kedua adalah posisi lidah kalau di sini, karena 3 huruf ini adalah huruf lisan, al-lisan. Ya. Nah, ini kita perlu banyak latihan karena biasanya otomatis masuk ke hidung untuk bunyi ikhfa itu. Jadi kita latihan supaya tidak masuk ke hidung. Ya. Nih, sin, insyaallah malam hari ini kita akan bahas sin, shin dan sad. Ya. Nah, baik, saya contohkan terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu ikuti. Sa si su as, sa si su as, su san sani sasna, su san sani sasna, minal musni, masih sanisa. Sekali lagi, sansisu as, susan sanisasna minal musni masih sanisa. Ya, jadi makharijul huruf sin, kemudian sad dan zai itu berada di antara 2 gigi seri atas dan bawah, dan posisi lidah pada pangkal gigi seri bagian bawah atau dekat dengan gusi gigi seri bagian bawah. Ya, jadi bunyinya tipis, ya, tipis s, ya, cenderung dengan s gitu ya. Sasisu as gitu. Jadi tidak boleh menjadi tebal, ya. Misalnya sosi, tidak boleh. Nanti akan dibedakan dengan huruf sad. Atau tidak boleh juga syashi, tidak boleh. Harus betul-betul tipis, ya, berada di antara 2 gigi seri. Sa, assa, wassama, bin nas, ya. Ini harus berbunyi dan dialirkan udaranya. Ya, 3 huruf ini semuanya dialirkan udaranya. Jadi tidak boleh as, tapi as. Jangan takut kepanjangan, ya. Bis, ya, coba bis,
Bismillah. Ya, bunyinya tipis, tajam. Itu dari huruf sin. Ya, kita lanjut dulu. Yang kedua, kita akan bedakan dengan shin. Shin. Asya. Sya. Shi. Shu. Asya. Nah, ini posisi bagian tengah lidah berada di antara langit-langit mulut, ya, langit-langit mulut, dan juga bagian bawah lidah. Jadi tidak menempel di bawah, tapi juga tidak terangkat tinggi. Sya. Ingat-ingat, dia huruf lidah sehingga tidak ditambah dengan gerakan mulut sedikit pun. Jadi misalnya shh. Nah, shh. Ini tapi ya shh. Shh. Ketika dia fathah membuka sya. Shi. Shu. Ash. Ya, membuka, ya. Jadi membuka, tidak manyun ke depan karena dikhawatirkan sifatnya berubah. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba sama-sama, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, karena dia juga berhembus, jadi jangan takut kepanjangan. Minasy, ada tasydid di sana, jadi hembuskan dulu panjang. Minasy. Nah, coba kita ikhfakan. Syashishu ash. Shushan shani shashna. Minal mushni. Mashishan shanisha. Ya, jadi huruf shin itu dia menabrak semua sela-sela gigi. Jadi bukan hanya bagian depan, tetapi semua sela-sela gigi. Coba kita sambil bayangkan posisi gigi kita semua. Jadi ketika dihembuskan angin itu, maka dia menabrak situ, bunyinya lebih banyak desisannya daripada s. Kalau ini bunyi desisannya tipis karena hanya satu bagian depan. Tapi kalau shin, dari samping-samping gigi ini, ya, dengan pipi, dengan daging pipi kita itu ada keluar angin, depannya juga ada. Nah, latihnya dengan cara membuka mulut, ya, tanpa bibir bergerak maju ke depan. Nah, tebalnya seperti itu kira-kira bunyinya. Nah, itu disebut dengan sifat tafashishi. Sifat yang banyak, saking banyaknya dia menabrak dari sela-sela gigi sehingga bunyi desisnya itu lebih banyak, lebih tebal. Terasanya lebih tebal. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi rasul pakai sin. Kalau asyhadu pakai shin. Ya, itu membedakan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul pakai sin yang tipis. Kalau asyhadunya pakai shin yang tebal atau yang tafashish tadi. Kita coba sekali lagi. Syashishu ash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Jadi biasanya itu ini masih menempel ya. Kalau belum kita tahsinkan, ya, memperbaiki tilawatil Qur'annya, baca Al-Qur'annya, biasanya ini masih menempel. Sya. Ini belum sempurna tafashishinya. Ini usahakan tidak menempel. Sya. Ya. Jadi bagian gusi-gusi samping usahakan tidak menempel ke bagian dinding dari pipi kita bagian dalam. Biasanya kalau masih menempel bunyinya akan cenderung tebal, bukan tipis. Sya. Beda ya. Kalau yang sya itu terdengarnya seperti tafkhim, tebal, atau isti'la. Sya. Jadi seperti ada o-nya. Harusnya kita tipiskan jadi sya. Nah, ini bagian samping, bagian pipi, bagian dalamnya itu usahakan tidak menempel. Jadi ada angin yang keluar menabrak dari bagian dalam, ya. Oke, satu lagi kita bedakan yaitu huruf shad. Nah, kalau shad itu seperti sin, ya. Cuman yang membedakannya posisi lidahnya. Kalau sin posisi lidahnya normal, kalau shad posisi lidahnya pangkal lidah terangkat ke atas. Gitu ya. Diangkat. Posisi lidah karena pangkal terangkat otomatis bagian tengahnya seperti cekung ke dalam. Gini. Jadi kita angkat bagian belakang, ini tengahnya ya, tengahnya cenderung cembung ke dalam gini. Nah, jadi bukan ke bibir lagi. Nah, karena dia huruf lisan ya, 3 huruf. Ini tidak ke so kan, tapi as. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Jadi pas di tasydidnya hembuskan dulu. Hayya 'alas salah. Coba 1 2 3. Hayya 'alas salah. Ya dia. Jadi pengucapan shadnya tebal karena pangkal lidahnya naik. Jadi kalau kita cuman bergumam pakai shad itu bunyinya seperti ini. Pangkal lidahnya naik. Nanti ditambah dengan sin tadi. Ya, jadi tidak di ujung bibir ya. Baik, kita coba. Si su as. Si su as. Su sa ni sasna. Minal musni. Masisa sani sa. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi antara sad dengan sin ya.
Ihdinas siratal ihdinas Jadi ketika dia sukun juga berbeda antara sad dengan sin. Kalau sin bunyinya begini, as. Kalau sad bunyinya gini, as. Ya, ihdinas. Kalau sin mustaqim. Ya, jadi ketika dia sukun juga bunyinya tetap ada o-nya karena pangkal lidah terangkat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sani sasna minal musni masisan sani Iya, alhamdulillah. Jadi ini dasar-dasarnya. Jadi sad dan sin itu sama-sama bunyinya tipis. Maksudnya tipis, safir, bunyinya tajam, gitu. Yang satu lebih ke o, kalau yang satu lebih ke e atau i, gitu ya. Nah, kalau shin itu bunyinya banyak, hembusan anginnya banyak, ya, menabrak sela-sela gigi, ya, gitu ya. Berbeda dengan sin yang tipis hanya bagian depan, seperti itu. Ya, itu kita secara teori. Sekarang kita praktek, monggo silakan dipraktekkan. Jangan takut salah ya Bapak Ibu. Jadi kita itu dinilai dari usahanya, tidak dinilai dari hasilnya, begitu ya. Jadi kalau dinilai dari hasilnya, wah susah ya. Untuk mencapai ideal saya sendiri pun belum ideal. Harus dinilai oleh orang yang lebih paham. Tapi saya berusaha untuk sebisa saya. Ya, Bapak Ibu juga niatkan seperti itu. Jadi bukan orientasi kalau saya belajar ini nanti saya bacaannya tanpa kesalahan. Bukan seperti itu. Tapi kita berupaya untuk mendekati apa yang disampaikan atau guru-guru kita. Seperti itu. Monggo silakan. Sin, shin dan sad. Satu kali jalan. Di sin, shin dan sad. Sasi su as susan sani sasna minal musni masih sanisa. Iya, bagus. Sasi su as susan sani sasna minal musni masih sanisa. Sosi su as susan suson sani sosna minal musni masih sonisa. Ya, masih. Nah, tambah lagi masih. Ada bunyinya o ke i, sli gitu. Nah, bagus. Ya, sudah ada. Iya, bagus. Selanjutnya. Sasi su as susa sani sasna minal musni masih sanisa. Lanjut. Masih sanisa. Ya. Syashi shu ash shushan shani shasna minal musni mashishan shanisha. Sosi su as sufan soni sosna minal musni mashishan soni so. Ya, bagus. Selanjutnya.
Sasi suas susan sani sasna minal muslimasi sanisa. Tahan sedikit ya. Masih sanisa. Masih sanisa. Bagus. Sasi suas susan sani sasna minal muslimasi sanisa. Tahan sedikit ikhwannya. Sushansha. Susan Tahan. Sushan. Shani shashna. Masih shanisha. Nah, jadi antara tanwin dan shinnya ditahan sedikit ikhwannya. Ya, selanjutnya. Susan tahan. Masih Iya, bagus. Selanjutnya. Sasi suas susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Syashi shuash shushan shani shashna minal muslimasi shanisha. Sasi suas susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Iya, bagus. Selanjutnya. Sasi suas susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Syashi shuash shushan shani shashna minal muslimasi sanisha. Sasi suash shushan shani shashna minal muslimasi sanisa. Bagus. Selanjutnya. Sasi suas susan sanisasna minal musni masih sanisa. Sasi suas susan sanisasna minal musni masih sanisa. Sasi suas susan sanisasna minal musni masih sanisa. Masih sanisa. Masih sanisa. Masih. Nah, sekali lagi. Masih sanisa. Soni. Masih sanisa. Soni so. Son. Masih sanisa. Sony. Sony.
masison sonison. Sip, lanjut. Sasi suas susan sanisasna minal musni masisan sanisa syashi syuash syusan shanishashna minal musni masishan sanisha sosi suat suson sonisosna minal musni masison sonison. Iya, selanjutnya. Sasisu es susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Masih sanisa. Sasisu es susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Iya. Sasisu es susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Sasisu es susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Ya, baik, kita akan lanjutkan giliran ibu-ibu di pekan yang akan datang. Nanti kita akan lanjut tetap di sin, shin dan sad ya, di bagian ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibunya bisa sebanyak malam hari ini. Kita cukupkan terlebih dahulu dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.